Innal hamdalillah alladzi tafarrada bil 'izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad al-munqidhi minadh dhalal wa da'i ila asyrafil khisal wa ala alihi wa ashabihi khairi al wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumiz zalal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, tak bosan-bosannya dan sudah sepantasnya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada Jum'ah kali ini di tengah pandemi yang sudah mulai mereda. Mudah-mudahan pandemi betul-betul hilang dari bumi pertiwi, dan kita doakan bagi saudara-saudara kita yang saat ini masih terpapar bisa segera sembuh, bisa segera pulih, dan bisa bersama-sama kita melaksanakan ibadah Jum'ah. Tentu saja hal demikian layak kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, karena hanya Allah lah segala maha, Allah lah yang memberikan penyakit, dan Allah lah yang menyembuhkan. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Tak lupa khotib berwasiat baik bagi diri khotib dan juga kita semua agar kita senantiasa meningkatkan takwa dengan sebenar-benar takwa, haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu sekalian meninggal dalam keadaan tidak berislam. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan khotib menyampaikan sesuatu yang masih relevan. Poin ketiga dari kepribadian Muhammadiyah, yaitu lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Tentu di era media sosial saat ini, betapa informasi yang berseliweran, betapa informasi yang kemudian gampang kita share tanpa saring, memberikan dampak yang tidak hanya sedikit tetapi mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita. Sebagai contoh misalkan, paling tidak berita media sosial dan sikap netizen ada 3. Yang pertama, fakta dan isinya benar, tapi sayang sekali netizen tidak memahami konteksnya. Netizen atau kita semua, mungkin di antara kita dan barangkali juga jangan-jangan saya, lebih senang baca judul daripada baca isinya atau daripada baca konteksnya. Misalkan saja Buya Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI yang juga Ketua PP Muhammadiyah, ketika mengkritik MUI itu dibubarkan, kemudian ia menganalogikan kalau begitu Indonesia dibubarkan. Judul dari media adalah Indonesia dibubarkan, tapi konteksnya tidak ke sana. Kemudian beliau dibully. Kemudian juga ada kawan saya dalam salah satu seminar Pra-Muktamar Muhammadiyah, sebagai otokritik ia menyampaikan sebaiknya pendidikan kemuhammadiyahan diganti pendidikan karakter. Tentu konteksnya bukan mengganti pelajaran kemuhammadiyahan, tetapi judul media seperti itu, kemudian kawan saya dibully. Begitupun satu pekan kemarin, saya yang aktif juga di MUI DKI, rame dan viral trending topik berkenaan dengan Cyber Army MUI. Juga orang melihat judul tanpa melihat isi dan konteksnya. Hal ini tentu menjadi berbahaya kalau kita tidak mampu menyaring dan men-share mana yang layak di-share dan layak yang disembunyikan. Kedua, fakta yang kedua adalah fakta dan beritanya benar, namun fakta yang sesungguhnya disembunyikan sehingga tidak berimbang. Sebagai contoh, di beberapa media elektronik seperti TV,
ketika ada salah satu petinggi partai yang terjerat korupsi, kebetulan partai tersebut, sebut saja saya dengan istilah warna biru, kemudian TV yang berwarna biru akan menyembunyikan berita-berita tentang korupsi dari partai tersebut, dan TV yang berwarna merah akan gencar memberitakan kasus korupsi dari partai tersebut. Begitupun sebaliknya, jika partai dari TV warna merah, maka kemudian TV warna merah tersebut menyembunyikan, sementara TV yang warna biru menginformasikan, memberitakan secara gencar. Faktanya benar, tetapi disembunyikan. Kemudian fenomena yang ketiga adalah fakta dan isinya berbeda. Ini yang kemudian menjadi apa yang disebut dengan hoax atau fake news. Sisi lain juga ada berita yang benar, tetapi kejadian masa lampau. Beberapa waktu lalu saat Pilpres misalkan, Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Dr. Haidar Nasir, konteksnya adalah mendukung fatwa MUI, tetapi dukungan itu di framing seolah-olah mendukung capres dan cawapres partai tertentu. Hal inilah yang tentu bagi kita layak, mana berita-berita yang harus disaring dan mana berita-berita yang harus di-sharing atau dibagi. Sebagai contoh, di dalam masa pandemi saja ada banyak berita-berita yang berseliweran. Misalkan di awal pandemi ada isu corona, yang kemudian muncul hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, di akhir zaman nanti akan ada banyak wabah dan penyakit melanda manusia di dunia, hanya umatku yang terhindar karena memelihara wudhunya. Hadis riwayat Tabrani. Kalau kita tidak mampu men-share, kemudian meneliti, menelaah, maka kemudian kita dengan cepatnya jempol-jempol kita men-share ulang hadis ini. Padahal kalau kita teliti, kita telaah, hadis ini tidak jelas sumbernya. Bahkan Imam Tabrani tidak pernah meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya. Begitu pula dengan imam-imam yang lain. Bahkan dalam kumpulan hadis-hadis dhaif pun, maupun hadis maudhu atau hadis palsu, hadis ini tidak ditemukan. Artinya kumpulan hadis palsu saja tidak ditemukan, berarti ini betul-betul hadis di luar palsu. Wudhu memang punya banyak keutamaan, tapi tidak ada yang berbunyi seperti hadis ini. Tanda-tanda zaman memang juga banyak, tapi tidak ada yang seperti ini dalam hadis ini. Bisa dibilang hadis ini asli karya anak bangsa yang terlalu bersemangat. Contoh lain berkenaan dengan wudhu misalkan, yang juga ini viral di media sosial, di WhatsApp dan lain sebagainya. Saya sebut saja kutipan apa adanya. Universitas Cowan Squad di Australia mempublikasikan sebuah riset yang dilakukan oleh Dr. William Retoff yang menyimpulkan bahwa jenis hormon NHDL yang ada di permukaan tubuh manusia yang jika diusap lebih dari sekali dalam sehari, maka akan mengaktifkan pekerjaan hati dalam meningkatkan produksi enzim saltonik. Zaid Idrisi, Direktur Pusat Sains Islam India, menyatakan bahwa hormon-hormon yang dimaksud itu banyak terdapat di kepala, kedua lengan, kedua kaki, dan itu adalah bagian-bagian yang diusap dan dibasuh oleh seorang muslim 5 kali sehari, atau yang kita kenal dengan wudhu. Subhanallah, betapa agungnya ajaran agama ini. Ilmu pengetahuan selalu saja membuktikan bahwa Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, tunggu dulu, kita jangan buru-buru membaginya. Kalau kita cek, paling gampang adalah kita googling, ketik Universitas Cowan Squad di Australia, pasti fiktif, tidak pernah kita temukan. Kemudian kita ketik Dr. William Retoff, ada nama yang mirip, tetapi dia ahli ekonomi, bukan ahli biologi, apalagi dokter. Kemudian ketik lagi NHDL atau hormon NHDL, juga tidak ada, yang ada adalah mirip merek minuman. Hal ini menunjukkan bahwa kisah fiktif menjadi contoh demi menjelaskan bahwa betapa pentingnya memastikan kebenaran setiap informasi sebelum kita kirimkan kisah-kisah seperti ini yang kadangkala memosisikan kita sebagai orang yang bodoh. Na'udzubillah min dzalik, dan mudah ditipu. Dan tentu saja masih banyak yang lainnya. Beberapa tahun yang lalu saya diminta mewakili Sekretaris Umum Pak Profesor Dr. Abdul Mukti untuk menghadiri salah satu acara NDI, National Democratic Institute, berkenaan dengan media sosial. Di situ dibahas, dikaji, betapa disimpulkan hoax dan fake news ternyata bukan hanya melanda Indonesia,
tapi dunia global. Dan inilah pentingnya melek literasi sebagaimana ayat yang saya bacakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena kata-kata iqra, kata-kata qara'a tidak hanya berarti membaca. Kata-kata qara'a berasal dari kata menghimpun, menelaah. Setelah himpun, kita telaah. Itulah esensi dari literasi. Saat ini pentingnya literasi digital. Apa yang terjadi dengan post-truth atau kebenaran diciptakan lebih dulu, ini justru pernah difilmkan bukan hanya pada saat ini. Saya ingat saya searching di Google tahun 1999, ada film yang judulnya Tomorrow Never Dies dari James Bond tentang menceritakan berita diciptakan lebih dulu, baru kejadiannya belakangan. Jadi ingin ngadu domba antara Cina dan Inggris supaya perang, padahal yang berkuasa adalah raja media. Tujuannya apa? Supaya medianya laris. Tujuannya apa? Supaya senjata-senjatanya laris dijual oleh pengusaha-pengusaha media. Hal ini mirip seperti sekarang ini. Betapa informasi diciptakan lebih dulu dibandingkan fakta belakangan. Inilah yang disebut dengan post-truth. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, hal ini boleh jadi apa yang disampaikan oleh Carl Jung, thinking is difficult, that's why most people judge. Thinking is difficult, orang itu berpikir itu susah. Jadi that's why, itulah mengapa most people judge. Artinya orang lebih gampang menilai daripada berpikir, menelaah. Seperti yang tadi saya contohkan kasus Buya Anwar Abbas. Orang melihat judulnya, orang tidak melihat isinya, orang tidak melihat konteksnya. Termasuk mungkin saat ini kalau orang hanya ngambil judulnya tanpa memahami teksnya, yang diterima masyarakat bisa berbeda. Naudzubillah min dzalik. Kata Rudiantara, mantan Menkominfo, bangsa Indonesia ini pada umumnya senang menjadi nomor satu, termasuk nomor satu dalam men-share informasi tanpa menelaah lebih dulu. Bahkan berita-berita meninggal cepat sekali di-share, padahal belum tentu yang bersangkutan atau yang diberitakan meninggal dunia. Dan ini tentu kita pernah mengalaminya. Tokoh-tokoh yang diduga meninggal ternyata beritanya masih hidup, dan masih banyak lagi yang lain. Sisi lain tentu saja ini menjadi bagus. Kemampuan orang-orang Indonesia mengolah jempolnya menjadi yang terdepan jika itu dibarengi dengan literasi digital, jika itu dibarengi dengan mengelola referensi yang akurat. Sebagai contoh misalkan, ibu-ibu itu men-share harga termurah dari sayur-sayuran, tentu ini bermanfaat. Ada misalkan salah satu dosen kami ketika di TMII macet, dia langsung share, kirim ke saya, Pak jangan lewat sini. Tentu ini menguntungkan, membantu kita. Tetapi kalau tidak berdasarkan informasi yang akurat, tentu menjadi berbahaya. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, disinilah pentingnya meleknya literasi digital. Banyak manfaat. Kenapa ayat Al-Quran perintah pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Iqra di sini tentu harus berdimensi tauhid. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena sejatinya Iqra yang tidak berdimensi tauhid, maka bacaannya akan senantiasa mewarnai nuansa-nuansa politik, mewarnai nuansa-nuansa budaya lokal tanpa ada payungan wahyu ilahi. Banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari bacaan. Saya sedikit ambil contoh, kemampuan dengan membaca meningkatkan daya ingat, dengan membaca meningkatkan pemahaman, dengan membaca meningkatkan kemampuan komunikasi dan kosakata, dengan membaca meningkatkan kemampuan analisa. Sebagai contoh penelitian di Yogyakarta, ada sekelompok 2 anak SD, yang satu hidup di kampung daerah Gunung Kidul, yang satu hidup di kota. Ketika dikasih pertanyaan bagaimana memindahkan gajah yang sakit ke lantai 8, anak-anak kampung, anak-anak Gunung Kidul menjawabnya dengan terbatas, digendong, dibopong, pakai tambang, pakai tangga. Sementara anak-anak kota yang bacaannya lebih banyak, jawabannya lebih variasi, analisa penyelesaian masalahnya lebih banyak, dengan helikopter, dengan eskalator, dengan elevator atau lift, dan yang unik dijawab dengan awan kintonya Son Goku, karena anak tersebut membaca buku Dragon Ball.
Nah, inilah pentingnya. Kalau kita minim bacaan, maka yang ada adalah kita terjebak pada informasi-informasi fake news dan hoax. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sekali lagi tak bosannya khotib berwasiat bagi diri khotib dan juga jamaah sekalian agar kita senantiasa mendekatkan takwa. Salah satu jalan takwa adalah dengan banyak membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Terkait informasi, paling tidak ada dua cara uji informasi itu benar atau tidak. Apakah informasi itu sahih atau tidak? Yang pertama, gunakanlah uji informasi ala Sokrates. Sokrates ketika ada muridnya melaporkan sedang selingkuh kepada Sokrates, kemudian Sokrates bertanya kepada muridnya, apakah kamu menyaksikan sendiri? Tidak. Kalau tidak, jangan lapor ke saya. Artinya tidak ada bukti. Apakah ada manfaat buatmu dan buat saya jika ceritakan? Tidak, maka jangan ceritakan ke saya. Apakah memiliki kebaikan jika diceritakan, baik bagi dirimu dan juga saya? Tidak, maka sebaiknya jangan diceritakan. Begitupun kita, jika menerima informasi, boleh jadi informasi itu kelihatannya hebat, seperti tadi Dr. William Ratov Universitas Consquad, tapi jangan-jangan tidak bermanfaat, jangan-jangan hoax. Atau kita lakukan seperti ala uji kesahihan hadis, yaitu uji sanad, uji perawi, dan uji matan. Uji sanad misalkan kita lihat, kita cek apakah periwayatnya itu adil, bisa dipercaya, artinya tidak punya muatan-muatan tertentu, atau apakah terhindar dari syadz, periwayatannya bertentangan dengan hadis-hadis lain, atau dalam hal ini adalah media-media mainstream. Paling tidak media mainstream saat ini yang bisa kita jadikan acuan adalah Republika dan Kompas. Kemudian apakah terhindar dari ilat atau sebab-sebab terselubung yang kita belum tentu tahu. Dan kita juga bisa cek perawinya, kita juga bisa cek matanya. Karena kata Pak Quraish Shihab, hadis yang sahih biasanya rasional, masuk akal, logis. Justru hadis-hadis yang tidak rasional biasanya patut diduga dhaif. Mudah-mudahan kita terhindar dari demikian itu. Disinilah pentingnya, sebagaimana yang tadi disampaikan, kepribadian Muhammadiyah lapang dada. Kita tidak mudah gampang menerima informasi-informasi hoax, tapi kita juga luas pandangan. Kita mampu mensaring, menyaring, dan men-share mana berita-berita yang layak disebarluaskan. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang bertakwa. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa mampu menelaah informasi, dan juga kita termasuk golongan orang-orang yang tetap beriman pada jalannya yang lurus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma balligh alaina ziyarata baital haram. Allahumma balligh alaina ziyarata baital haram. Allahumma balligh alaina ziyarata baital haram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimussalah wa la dzikrullahi akbar.